Halo semua, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah. Update Timnas yang terbaru yaitu soal Calvin Vendong yang naturalisasinya dikebut selama 24 jam pada Selasa 4 Juni 2024. Hari ini, Selasa, Calvin Vendong sudah disetujui oleh rapat paripurna DPR dan surat yang ditandatangani oleh Ketua DPR Puan Maharani akan diteruskan ke Setnek, Sekretaris Negara, untuk mendapatkan kepres dari Presiden Jokowi. Setelah itu dia akan mengambil sumpah di Kemenkumham DKI Jakarta. Prosesnya selama 24 jam. Ini dilakukan agar Calvin Vendong bisa main saat melawan Filipina. Ya, kenapa harus dipadatkan hari ini? Soalnya pendaftaran untuk skuad melawan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 harus selesai pada 4 Juni 2024. Sekjen PSSI Yunus Nusi meyakini proses naturalisasi akan selesai pada 4 Juni ini. Dan begitu juga dengan anggota Exco Arya Sinulinga yang berharap seluruh proses berjalan lancar. Menurut saya dengan adanya bantuan pemerintah Presiden Jokowi, tentu proses akan berjalan lancar karena misalkan selesainya harus ambil sumpah pada pukul 11 malam atau bahkan 1 dini hari pun itu bisa dilakukan. Dan kita tunggu nanti malam 4 Juni malam ini Calvin Vendong akan resmi mengambil sumpah menjadi warga negara Indonesia. Sejatinya ini memang belum selesai ya, proses naturalisasi belum selesai karena masih ada proses perpindahan federasi yang membutuhkan waktu 4 hari sampai 5 hari. Nah, ini tidak masalah. Yang paling penting dia jadi WNI dulu. Nah, proses perpindahan federasi akan diselesaikan beberapa saat sebelum 11 Juni saat akan melawan Filipina. Jadi prosesnya bertahap gitu ya. Kita harus apresiasi usaha PSSI yang kerja keras untuk menyelesaikan naturalisasi para pemain. Memang beberapa pemain naturalisasi belakangan ini selalu terlambat ya. Di Ragnar dan Tom Haye yang baru bisa main di laga kedua Vietnam. Tapi semuanya itu bukan tanpa alasan. PSSI ingin cepat. Tapi naturalisasi itu tergantung juga dengan pihak lain. Apakah DPR, Menpora, Setnek, utamanya di DPR ya, yang kerap ya menunggu jadwal sidang dan segala macam. Jadi kita perlu apresiasi usaha PSSI yang bekerja keras agar skuad timnas Indonesia bisa tambah kuat dengan kehadiran pemain naturalisasi. Mengapa Calvin Vendong saja? Karena kalau untuk Jens Raven tidak mungkin mengambil sumpah karena dia masih ikut turnamen Toulon di Prancis ya. Nah, terkait proses naturalisasi, kita tahu bahwa DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, belakangan ini kerap memberi pernyataan atau kritik kepada PSSI. Salah satunya datang dari anggota Komisi 10 Putra Nababan. Dia mengkritik PSSI yang sudah menaturalisasi 11 pemain sejak 2022. Menurut dia ini terlalu banyak. Efeknya saat berada di lapangan, skuad timnas Indonesia dipenuhi oleh pemain naturalisasi. Dia pun melontarkan wacana atau berharap skuad timnas Indonesia harus diisi pemain nasional sebanyak 60%.
ini memang memicu kontroversi dan dipertanyakan banyak pihak. Karena begini, soal skuad timnas itu semuanya tergantung pelatih, bukan urusan politisi, bukan urusan DPR. Karena yang tahu pemain terbaik itu adalah pelatih, dalam hal ini Sintayong. Kalau memang pemain nasional lebih baik, tentu dia akan memainkannya. Toh selama ini Sintayong juga tidak anti pemain nasional, karena buktinya Marcelino, Rizky Ridho, Asnawi, Hernando selalu main dan nyaris tidak tergantikan gitu. Walaupun banyak pemain naturalisasi, justru kalau skuadnya tidak bagus pasti akan disorot. Tapi sejauh ini pengaruh pemain-pemain yang dinaturalisasi sangat bagus. Kita selangkah lagi menuju putaran 3 kualifikasi Piala Dunia. Selangkah lagi. Artinya kita beberapa step lagi menuju Piala Dunia. Banyak yang meragukan, tapi kita tetap berharap. Siapa tahu Ski di putaran 3 akan menghadapi lawan-lawan kuat, tapi kita juga sudah punya skuad yang kuat. Mengapa harus nasional? Toh naturalisasi juga bukan pemain asing yang dicaplok menjadi warga negara Indonesia. Mereka juga warga negara Indonesia. Jadi DPR ini masih membeda-bedakan sepertinya. Dan itu harusnya tidak terjadi. Dan konyol kalau dibatasi 60%. Maksudnya apa? Jadi masih membeda-bedakan pemain nasional dengan naturalisasi. Padahal mereka sama saja membela timnas Indonesia agar bisa berjaya di kancah internasional. Ini merupakan langkah cepat PSSI agar Indonesia tidak tertinggal dari negara-negara lain, dan ranking FIFA, utamanya prestasi, bisa berbicara banyak. Kita tidak mau menunggu lebih lama lagi untuk tampil di Piala Dunia atau berjaya di Piala Asia. Di Piala Asia U23 kita sudah semifinal, dan itu artinya satu step di atas. Itu tidak pernah dilakukan, bahkan masuk Piala Asia U23 aja baru pertama kali. Kembali ke soal Calvin Pedong. Dengan pastinya Calvin Pedong didaftarkan melawan Filipina, itu artinya timnas Indonesia mendapatkan tambahan kekuatan lawan Filipina nanti. Ini memang duel yang masih ditunggu bagaimana statusnya. Kalau misalkan Filipina yang main melawan Vietnam, menang lawan Vietnam, kita sudah lolos ke putaran 3. Atau kita menang lawan Irak, kita lolos putaran 3. Tapi bukan berarti duel melawan Filipina tidak wajib dimenangkan. Justru ini dua laga ini main di kandang sendiri, di depan fans Garuda yang fanatik. Kita harus menang apapun kondisinya. Dan tentunya Calvin Pedong akan menambah kekuatan di sisi kiri permainan timnas. Dia memiliki kekuatan saat tendangan bebas, juga bagus saat tackling, dan juga bagus saat passing. Inilah yang dibutuhkan. Ya, Saint-Patrick Pratama Arhan akan mendapatkan saingan baru. Keduanya bagus. Tapi kita akan penasaran lagi bagaimana kualitas Calvin Pedong yang digadang-gadang memiliki kecepatan. Tubuhnya tidak terlalu tinggi. Untuk ukuran Eropa 174 cm ya, pendek ya. Tapi dia punya kekuatan. Tackling, itu yang paling penting. Tackling sukses sebagai winger dan juga fullback atau pemain bertahan sekaligus bertahan. Tugas itu wajib dilakukannya. Demikian teman-teman ulasan saya soal Calvin Pedong yang sebentar lagi akan jadi WNI dan main lawan Filipina. Semoga menjadi informasi yang baik untuk teman-teman semua, dan pastinya salam olahraga.